يتساءلون. Kami untuk ikut menyampaikan perjuangan teman-teman kita yang ada di pedalaman. Nah, kami mewakili ceritanya, kami mewakili mereka karena keterbatasan akses dari kendaraan, komunikasi. Nah, insya Allah kami menyampaikan kabar mereka hari ini. Insya Allah, bismillah. Tapi sebelum lebih lanjut, kami perkenalkan kami dari Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman yang insya Allah pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa akan ada pendirian pondok Saudara Seiman, insya Allah pondok mu'alaf. Nah, kenapa bukan namanya pondok mu'alaf? Karena kita tahu bahwa status mu'alaf itu sementara saja, tidak selamanya. Nah, dan kami juga memperkenalkan saya sendiri, namanya Dominikus Sandang. Dari nama saja sudah bukan islami sekali. Saya dulu mu'alaf tahun 2020, zaman-zamannya COVID-19. Kemudian setelah mu'alaf, atas izin Allah, alhamdulillah jadi santri ceritanya. Jadi santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Rasau, tidak jauh dari Darul Ulum. Kalau mungkin bapak-bapak ibu sekalian tahu, nah di sana ada pesantren Darul Falah namanya. Nah, saya ngabdi belajar di sana selama 1 tahun. Kemudian dapatlah bacaan Quran dengan beberapa hal yang saya bawa ilmunya. Kemudian saya lanjutkan mengabdi di salah satu masjid yang mungkin tidak asing juga, namanya Masjid Kapal Munzalan. Nah, Masjid Kapal Munzalan ini tempat pertama kali kita terbentuk, namanya yayasan, bukan yayasan dulu ya, namanya lembaga Saudara Seiman yang fokus ke mu'alaf. Terus kenapa saya tertarik? Ternyata banyak dari saudara-saudara kita ketika sudah masuk agama Islam itu bingung mereka mau kemana arahnya. Mereka mau gabung dengan pembinaan yang muslimnya sendiri, mereka ngerasa minder, kebanyakan minder. Kenapa minder? Karena dari teman-teman yang muslim mungkin materinya sudah jauh, sudah lanjut. Tapi kalau mu'alaf ini kan boro-boro mau lanjut materi, dari bab taharoh saja belum tuntas mereka. Nah, maka mereka harus ngejar itu dulu. Kemudian mereka juga belum bisa baca Quran. Nah, jadi masih bingung. Maka dari itu perlu sebuah lembaga yang menaungi itu semua. Kemudian ada beberapa cerita yang menarik yang bakal kami sampaikan. Nah, ada salah satu saudara kita yang kemudian beberapa kali kita tangani juga di pedalaman itu. Beliau ketika masuk Islam itu ada yang diintimidasi keluarga, ada yang mereka itu diusir, ada yang mereka itu yang sedang kuliah masuk Islam akhirnya diputuskan uang kuliahnya. Nah, banyak. Kemudian ada juga yang kembali murtad lagi. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mampu menghadapi situasi yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan teman sendiri. Kayaknya sayang kalau tidak ada lembaga yang betul fokus kepada mu'alaf. Maka dari itu kami dari Saudara Seiman itu mulai terbentuk mengurus mu'alaf. Alhamdulillah atas izin Allah sudah 129 orang yang masuk Islam wasilah dari lembaga Yayasan Saudara Seiman. Alhamdulillah. Dan macam-macam masuk Islamnya. Ada yang mungkin karena faktor pernikahan, ada yang karena faktor hidayah mimpi, hidayah karena ngobrol sama teman yang muslim. Ada juga yang ngelihat tingkah lakunya seorang muslim yang baik ini tadi masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, kemudian cerita-cerita ini kita kumpulkan. Rasa-rasanya ada satu momen di mana ketika mu'alaf ini ternyata sudah lama masuk Islam tapi tidak tahu baca Quran. Ini bahaya nih saya bilang. Nah, kenapa bahaya? Karena sayang sekali ketika dia mendapatkan hidayah tapi hanya KTP yang muslim,
Sisanya dia kembali normal seperti masyarakat pada umumnya. Jadi tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, ya cuma identitas aja lah. Maka kami berinisiasi membuat pondok saudara seiman. Dan alhamdulillah, ini tim kami ini kebanyakan mu'alaf. Dan mu'alafnya yang kuliah semua, insya Allah. Nah, kemudian di tahun ini 2024 kami berdiri sendiri menjadi sebuah yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman ini membackup pertama santri-santri mu'alaf yang ada di pondok Saudara Seiman. Nah, salah satu santri mu'alaf nih ada yang megang kamera. Jadi santri mu'alaf ini saat ini salah satunya kuliah di Widya Dharma, yayasan milik Katolik. Dan alhamdulillah beliau masuk Islam itu pertama karena diskusi dengan teman, habis itu membuka media sosial, tertarik, kemudian mempelajari lebih dalam, akhirnya masuk Islam, kuliah. Dan sempat bermasalah dengan keluarga, tapi karena alhamdulillah mungkin anak kesayangan juga salah satu di keluarganya diterima. Ini orang Siantan, insya Allah. Chinese. Nah, kemudian momen terbaiknya adalah kami dari Baitul Mal Saudara Seiman itu dibentuk dari nama surah Quran surah At-Taubah, Quran surah 9 ayat 11, fa in tabu wa aqamus sholata wa zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kita seagama. Saudara seagama. Seagama berarti seiman. Makanya muncullah nama saudara seiman. Kami udah pakai istilah mu'alaf, saudara seiman. Biar saudara satu iman. Nah, seperti itu. Kemudian jangka panjangnya kami, saya ceritakan adalah beberapa kali non-muslim itu datang ke kami untuk konseling tentang Islam. Ternyata ada dari saudara-saudara kita yang ingin belajar tentang Islam, datang, dan kebanyakan Chinese. Mereka aktif bertanya, kemudian kami buatlah namanya konseling Islam di pondok saudara Siman juga. Dan saat ini masih ada beberapa pendampingan untuk mereka-mereka yang ingin kenal agama Islam. Kemudian wasilah dari itulah kami kepikiran membuat sebuah pondok saudara seiman yang kemudian mengambil dari teman-teman yang ada di pedalaman. Karena kami sudah beberapa kali ke pedalaman itu, ternyata tidak ada ustadz. Itu satu. Kedua, mereka alat komunikasi terbatas. Jadi informasi tentang Islam yang masuk itu malah Islam radikal, Islam keras, yang ada Islam itu teroris. Nah, kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka tidak salah, mereka itu cuma tidak sampai saja komunikasinya. Maka dari itu kami menyampaikan lewat media ini juga, salah satunya kirim ke mereka, biar mereka tahu bahwa Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang betul-betul dari Allah langsung, agama yang betul-betul mengayomi semua umat, baik yang Islam sendiri pasti, bahkan yang non-muslim. Kan udah ada di zamannya Rasulullah aja difitnah, dimaki-maki, menyuapi orang kafir. Nah, dari situ kan kita sudah bisa ambil pelajaran bahwa kita sebagai saudara harus memperdulikan saudara kita yang ada di pedalaman. Mereka tuh terbatas komunikasi saja. Kalau mereka sudah sampai masuk agama Islam ke sana, maka sebenarnya akan ada momen di mana dipastikan kita akan banyak sekali kedatangan saudara-saudara baru. Dan alhamdulillah di Kalimantan Barat sendiri sekarang sudah mayoritas muslim. Kalau dulu kan masih minoritas, sekarang sudah mayoritas, alhamdulillah. Nah, cuma framingnya kebanyakan orang Daya itu. Nah, saya sendiri dari orang Daya. Ketika sudah masuk agama Islam itu dianggap Melayu. Padahal sebenarnya suku itu tidak ada kaitan dengan agama. Apapun sukunya, itu kalau agamanya Islam itu saudara. Nah, bukan berarti ketika sudah masuk agama Islam pindah Melayu juga, dari Dayak statusnya pindah ke Melayu. Nah, ini yang mau kita jaga juga. Kalau suku ya suku, kalau agama tetap. Jadi tidak ada istilahnya suku dengan agama itu digabung. Jadi ada penyimpangan di mana akhirnya kontradiksi, yang Dayak itu Kristen, yang Melayu itu Islam. Jadi konflik jadinya. Padahal sebenarnya
Orang Dayak ketika agamanya Islam, ya orang Dayak Muslim. Nah kayak gitu. Nah ini framing ini bakalan kita sampaikan insya Allah ke pedalaman. Karena pedalaman sana tuh banyak sekali orang-orang tidak dibimbing. Banyak sekali orang-orang yang tidak ngerti dengan agama. Jadi ketika misionaris masuk ke pedalaman, mereka tidak dijaga. Kemudian dikasih sembako, dikasih dengan iming-imingan makanan, minuman, masuk. Nah, sedangkan kita telat start. Kebanyakan kita itu dakwahnya di perkotaan, di pesisir, tapi tidak menyentuh pedalaman. Kenapa? Mungkin salah satunya adat istiadat. Nah, adat istiadat ini ternyata kami juga sebenarnya punya kisah di mana kami ketika masuk ke pedalaman itu sudah 4 kali kami kena adat. Jadi kami dakwah ini bukan mulus-mulus aja. Jadi 4 kali kena adat dan kemudian apakah kami menyalahkan orang-orang pedalaman? Enggak. Kami perlu tahu karakter orang pedalaman seperti apa. Kami harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Toh kita juga tidak melanggar aturan yang membuat kita tersisihkan agama Islam, enggak. Tapi memang perlu dipelajari karakternya. Dan kemungkinan kami dapat kuncinya adalah bagaimana caranya mencetak dai dari kalangan mu'alaf yang ada di pedalaman. Ketika mereka nanti sudah menjadi seorang dai, bisa jadi imam, bisa jadi khotib, bisa jadi ngajar Quran, kirim lagi ke pedalaman ke tempat mereka berada, mereka paham karakter tempatnya, dari orangnya paham, dari lokasi tempatnya paham, adat istiadatnya paham, maka mereka akan aman di sana dan bisa diterima pelan-pelan, tidak bisa instan, pelan-pelan, berproses. Nah, ini yang sedang kami kejar bersama tim saudara seiman, yang kemudian narasi ini sudah kami sampaikan juga ke Jakarta waktu itu, dan ini sangat diterima karena ternyata masih banyak misionaris-misionaris yang sering masuk pedalaman. Mereka tuh macam-macam eventnya, ada yang pakai panggung boneka, ada pakai hiburan masyarakat. Nah, tapi perlu diketahui, kalau bapak-bapak semuanya, ada ayat yang mengatakan bahwa ada ayat Kristen tapi ya, bukan ayat Islam. 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan bahwa jadi Tuhannya mereka itu yang ada di atas. Yesus itu utusan. Sampai di situ saja ayat itu. Itu bisa memastikan bahwa pada endingnya mengarahkan kepada Islam. Nah, kemudian juga salah satunya adalah yang perlu kita pahami adalah kenapa sih kita ini masih banyak yang tidak tuntas. Salah satu tidak tuntas itu maksudnya berkenaan dengan kenapa kita dianggap sebagai agama yang radikal, kenapa kita dianggap sebagai agama yang teroris, kenapa kita dianggap sebagai fanatik. Ya karena tadi itu mereka tidak punya akses informasi. Nah, kami punya YouTube namanya Sahabat Saudara Seiman. Jadi kalau bapak-bapak punya HP, bisa buka YouTube-nya Sahabat Saudara Seiman. Di situ mu'alaf semua yang kami ceritakan. Dan alhamdulillah sekarang sudah 109.000 subscriber. Kami bukan YouTuber ya, kami cuma menyampaikan informasi. Jadi sekali lagi kami bukan YouTuber, tapi ini sebagai media informasi yang kami sampaikan ke bapak-bapak sekalian. Dan kemudian kami juga membangun narasi bahwa menjadi seorang muslim itu adalah sesuatu hidayah yang berharga nilainya. Kenapa saya bilang berharga? Karena ketika menjadi seorang muslim itu saya merasakan sekali betul ketika saya tadinya punya masalah lemah imannya, kemudian mudah menyalahkan Tuhan, mudah menyalahkan diri sendiri, mudah menyalahkan orang lain. Ternyata ketika sudah masuk Islam, terkontrol semua. Yang tadi bisa menyalahkan orang tua, ternyata kita bisa introspeksi diri bahwa sebenarnya menjadi seorang muslim itu harus tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia di muka bumi ini adalah beribadah. Ketika apapun aktivitas yang kita lakukan itu ibadah nilainya. Entah itu bapak-bapak kerja PNS, entah itu bapak kerja swasta, apapun pekerjaannya itu nilainya ibadah. Kemudian ending prosesnya inilah ujian-ujian hidup tadi. Kapan sih kita tidak diuji? Nah, kemudian timbullah narasi, siapa yang takut mati? Nah, kalau saya dulu sebelum masuk Islam takut mati. Tapi ketika kita sudah sadar bahwa kita akan endingnya menjadi seorang yang
sudah berubah rambutnya, sudah keriput kulitnya, pasti akan mati. Nah, inilah narasi yang kita sampaikan, bahwa kita meninggalkan jasad kita di dunia ini, berarti sudah cukup ujian kita di dunia ini, maka timbullah pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Nah, kemudian ketika kita udah di akhirat, nah, apa-apa yang sudah kita lakukan, proses-proses ujian-ujian tadi itu, yang harus kita pertanggungjawabkan. Sudah seberapa jauh kita mampu menghadapi ujian-ujian itu. Nah, terus kemudian gimana sih caranya dapat ridhonya Allah tadi? Nah, itu yang mau kami ajarkan ke santri juga. Gimana cara dapatnya ridhonya Allah? Ada beberapa poin. Yang pertama, kalau kita melihat ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Jadi ketika kita pindah agama menjadi seorang muslim, maka kita harus kuatkan diri kita, membuat adab yang tadinya kita mungkin tidak salam jadi salam, yang tidak cium tangan jadi cium tangan, yang tadi tidak pernah berkabar jadi berkabar. Itu salah satu adab yang luar biasa yang ditunjukkan seorang muslim, kemudian kita bisa praktekkan. Nah, ini yang kami ajarkan ke santri. Nah, kemudian yang kedua, baca Quran. Baca Quran ini penting. Kalau bisa 1 hari 1 juz. Dan kami terapkan di pondok saudara seiman. Ini untuk santri mu'alaf. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya kita inspiring. Infak setiap hari kalau bisa sering. Ini kayak melatih mental kita. Kenapa kita melatih mental kita? Karena walaupun kita tidak ada duit, walaupun kita keterbatasan ekonomi, sedekah itu banyak caranya. Tenaga, harta, doa. Nah, kemudian apa lagi selanjutnya? Rezeki halal. Baik zat maupun sifat. Jadi sifat dan zat ini penting. Sifat yang kita dapatkan rezeki itu betul kah? Sudah benar kah? Kemudian zatnya yang kita makan ini sudah betul tidak kehalalannya? Selanjutnya apa? Yang terakhir adalah bermuamalah tanpa riba dan akad batil. Dan ini penting sekali kami tanamkan ke santri-santri biar mereka itu bisa menerapkan nilai-nilai Islami di pedalaman kelak. Dan kemudian saya sampaikan ke bapak-bapak ibu-ibu sekalian, tujuan kami tidak lain dan tidak bukan hanya sebatas untuk mengajak bapak-bapak untuk mensupport dalam bentuk doa untuk perkembangan saudara seiman, tidak lebih. Mensupport kegiatan pondok saudara seiman yang insya Allah kami bawa narasi ini kami bentar lagi insya Allah safar, dan beberapa hal yang kami sampaikan, pertama itu pembuatan pondok saudara seiman, yang kedua kami mensupport guru-guru ngaji yang dulunya pernah mualaf sekarang jadi guru ngaji. Nah, itu kita support bulanannya. Kemudian ustadz-ustadz pedalaman yang muslim pedalaman kami juga support. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang ketika mereka sudah ke pedalaman itu, kan ustadz-ustadz jarang ke pedalaman, tapi kita yang mengantarkan ustadz itu untuk pedalaman. Finansialnya diperhatikan, ekonominya diperhatikan. Kemudian juga alhamdulillah kalau dapat jodoh di sana pasti tetap dia. Tapi beberapa kebanyakan itu ketika tidak dapat jodoh mereka tidak betah di sana. Nah, ini harus kita perhatikan apa? Bagaimana cara dia memahami adat istiadat? Yaitu tadi caranya adalah kita mengambil kader-kader dari pedalaman itu untuk dicetak menjadi seorang dai yang mereka kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ada beberapa cerita, dan salah satu cerita yang singkat ini, ada kasus 2022, kemudian kami punya cerita cewek bersyahadat, dia dari Muhammadiyah. Awalnya kami sudah kuat sekali menjaganya. Dia itu ujiannya luar biasa. Pertama, dia bingung ketika punya masalah, dia mau bertanya ke siapa, tidak punya teman. Kemudian ketika dia bertanya pun kayaknya teman-teman yang muslimnya sendiri itu kayaknya biasa aja jawabannya. Jadi kayak tidak ada tanggapan yang membuat dia lebih yakin untuk bertahan di agama Islam. Dan dia Chinese, anak satu-satunya, anak tunggal, kemudian orang tuanya kaya raya, punya harta, kemudian ahli warisnya yang dimana mengatakan bahwa dialah pewarisnya. Nah, jadi ketika dia masuk Islam, itu harta itu akan hilang. Jadi tidak akan disampaikan ke dianya. Nah,
Beberapa kali datang ke kami, pertama dari anaknya itu komunikasi sama kita lewat HP. Dia bilang, ini ada pastor di rumah, mau, kayak kalau kita ruqyah bahasanya, tapi kalau mereka mungkin doa taubat atau apa. Nah kemudian dia konsul sama kita, gimana nih? Saya bilang, mau bertahan enggak di agama Islam? Kalau mau bertahan kita bantu nih, kita punya relawan kok di Sanggau. Nah kemudian ketika dia bilang siap dibantu, kami udah siap nih, tapi dia suruh tunggu dulu sampai besok. Nah ternyata keluarganya mau datang ke Pontianak. Waktu itu kami masih di Masjid Kapal Jalan. Nah katanya mau mempertanyakan tentang keislaman anaknya, apakah benar atau tidak. Kemudian dari anaknya itu tadi bilang keluarga besarnya yang mau datang, jadi mau nyerang lah ceritanya, nyerang rame-rame bersama keluarga besarnya. Tapi ya kami siap dalam artian karena kami tidak salah, kami punya sertifikatnya, kami punya urusan hukumnya, dan kami punya wewenang di situ. Karena kami tidak memaksa, tidak ada bukti kami maksa, karena dia mau masuk Islam atas dasar keinginan sendiri. Akhirnya kami tunggu, alhamdulillah datang, tapi syukurnya itu perwakilan saja. Waktu itu abang sepupunya datang mempertanyakan, ini benar adik saya masuk Islam dengan siapa? Dia kira adiknya perempuan ini masuk Islam gara-gara cowok, ataupun ada paksaan dari orang lain. Kita bilang tidak ada paksaan, ini betul-betul dari dia sendiri. Kenapa dia masuk Islam? Dia kuliah di Muhammadiyah, ngambil perawat, pakai hijab setiap hari. Kemudian teman-temannya pun muslim. Dia melihat adab temannya itu dari cara berpakaian, dari melaksanakan sholat wajib, sampai ke sholat sunnah, sampai akhirnya cara mengucapkan sesuatu pun pakai bismillah. Kayaknya adem betul gitu. Nah itulah yang buat dia dapat hidayah. Nah ini sekali lagi hidayah sementara sifatnya. Nah kemudian ketika sudah balik, kami sudah ceritakan semuanya, besoknya balik lagi. Dan terakhir chatnya, itu dia bilang kalau dia kemungkinan ikut orang tua. Kenapa? Ya saya juga tidak mempertanyakan lebih lanjut karena ini hak dia. Akhirnya babangnya datang bawa surat dan sertifikat yang pernah dikasih, dikembalikan ke kita semua. Kemudian hadiah-hadiah ini kembalikan ke kita. Dan ada tulisan dari beliau langsung, tanda tangan Martrai. Ya kita tidak bisa apa-apa juga, karena kita juga tidak bisa maksa. Islam tidak boleh maksa orang untuk masuk agama Islam. Itu berdasarkan keinginan dia sendiri. Tapi kita wajib menyampaikan kebaikan-kebaikan biar orang dapat hidayah. Nah seperti itu. Nah kemudian dari kasus itulah kami berpikir perlu ada pondasi akidah yang kuat. Akidah yang kuat ini apa? Akidah ini pertama memahami bahwa Allah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Karena ketika dia sayang sama Allah, melebihi sayangnya dia dengan manusia, entah itu ibunya, bapaknya, kakaknya, saudaranya, maka dia akan tetap memilih Allah. Karena dia tahu keselamatan bukan di dunia, keselamatan di akhirat. Karena selama-lamanya hidup dia di akhirat, bukan di dunia. Kemudian yang kedua, mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena sosok Rasulullah saja itu ujiannya luar biasa. Kita loh sebagai manusia biasa diuji dengan ngeluh. Rasulullah bagaimana ketika itu berjuang dengan para sahabatnya? Dan para sahabatnya itu awalun, orang yang pertama masuk agama Islam itu sebutan mu'alaf. Makanya mu'alaf ini sudah ada terjadi di zamannya Rasulullah. Mu'alaf besar-besaran. Dan orang-orang yang mu'alaf itu doanya mustajab. Dan ketika mu'alaf melaksanakan doa pertamanya dengan perkataan yang baik, yang manis, yang memuji Allah, memuji Rasulullah, dan menyampaikan kebaikan-kebaikan untuk keluarganya, saudaranya, teman-temannya, maka insya Allah hal-hal inilah yang kemudian nanti efeknya baik untuk dirinya sendiri. Dan saya sudah mengalaminya. Ada 3 doa yang saya alami dan terkabul semua. Bagaimana caranya doa bisa terkabul? Pertama, ketika saya dicaci maki ketika masuk Islam, saya mau dibunuh. Makanya saya bilang saya kepada pesantren itu untuk mengamankan diri salah satunya. Karena saya orang Dayak.
Orang Dayak kalau masuk Islam itu sensitif. Kemudian keluarga saya juga taat adat. Saya diadat waktu itu. Nah, ketika sudah melaksanakan adat, saya doa sama Allah. Ya Allah, saya bilang, saya tahu ini ujian pertama, bonus pertama. Jadi ujian-ujian ini bukan menjadi sebuah penghalang buat saya untuk kembali lagi. Tawaran banyak. Saya masih kuliah waktu itu, kuliah semester 5. Alhamdulillah selesai. Nah, kemudian saya berdoa, ya Allah, sekiranya ada saudara-saudara saya yang mau bunuh saya, mau caci maki saya doain balik. Ya Allah, datangkanlah hidayah kepada mereka, lembutkanlah hati mereka. Kalau tidak mereka yang masuk Islam, keturunan-keturunannya masuk Islam. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, ya Allah, saya bilang, saya ini masuk Islam udah dewasa, lidah udah kaku, lembutkanlah ya Allah. Saya pengen baca Quran ya Allah, saya pengen melantunkan ayat-ayat suci-Mu, firman-firman-Mu bisa saya pahami, agar bisa saya mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ada di Quran ini. Karena saya yakin ini pedoman hidup manusia, mutlak pedoman hidup manusia. Nah, kemudian yang ketiga doa saya, ya Allah, rasa-rasanya sayang sekali fisik saya yang sempurna ini tidak ada cacat sedikit pun, masih muda lagi, tidak dipakai untuk dakwah, tidak dipakai untuk kebaikan. Pakailah ya Allah untuk persiapan di akhirat kelak. Dan ketika saya sudah mondok 1 tahun, yang pertama dalam waktu 6 bulan, waktu itu belum nyampe 1 tahun, saya datang ke keluarga saya yang tidak suka sama saya. Saya datangi satu persatu orang-orang yang tidak suka sama saya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, walaupun ada muka yang masam-masam, paling tidak menerima salaman dari saya. Dan kemudian orang tua saya yang tiap hari nangis, yang tiap hari, kenapa sih anak saya harus masuk Islam? Sampai sekarang orang tua saya mensupport saya untuk gerak di bidang dakwah ini. Dari saya waktu itu kondisinya lagi puasa. Saya tidak tahu kalau ibu saya non muslim menyiapkan sahur untuk saya. Dari situ saya temu momen bahagianya. Ternyata Allah menjawab doa saya yang pertama. Doa yang kedua, alhamdulillah 6 bulan sudah masuk Iqra 6. Kemudian 1 tahun sudah bisa baca Quran. Dan alhamdulillah dilanjutkan dengan masuk balai tahfiz Quran, memperbaiki makharijul huruf dan lain-lain. Alhamdulillah.